Allahu 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 Allah Allahu Allah. Terima kasih Bapak Haji Baktiar dan semuanya yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Nabi yang diutus Allah kepada semuanya adalah Nabi Muhammad SAW. Karena firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam. Sementara nabi-nabi yang lain diutuskan Allah kepada kelompoknya. Seperti Nabi Musa kepada kelompoknya orang-orang Yahudi, ya. Nabi Isa kepada orang-orang Nasrani, begitu. Jadi di Mekah pada waktu itu masyarakat dikenal dengan jahiliyah. Mereka hidup dengan tanpa peradaban, ya, tanpa peradaban. Jadi jahiliyah itu, kenapa dikatakan jahiliyah? Bukan bodoh sebagaimana yang kita pahami hari ini. Mereka ahli di bidang pertanian, hebat mereka. Mereka juga ahli di bidang ekonomi. Cuma ekonomi mereka adalah mereka transaksi riba. Termasuk paman-paman Nabi, Abbas itu. Abbas itu pakwa Nabi. Orang Arab pakwa dengan paman sama-sama paman, ya. Abbas itu dia pelaku ekonomi. Kalau kita katakan sekarang Pak 87. Abbas paman Nabi. Tapi ketika turun ayat tentang riba, Abbas langsung berhenti. Jadi semua dikembalikan, nah, semua uang-uang lebih orang dikembalikan. Tetapi yang sudah dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sangat pintar bidang ekonomi, tapi ekonomi riba, asal untung. Mereka pintar di bidang pertanian, hebat di bidang peternakan, dan lain sebagainya. Dan mereka baik-baik pada waktu itu, Pak. Baik-baik. Bahkan dengan Nabi Muhammad sampai umur beliau 39 tahun sangat sinkron. Abu Lahab itu sangat dekat dengan Nabi Muhammad. Pernah anak Abu Lahab kawin dengan anak Nabi Muhammad. Jadi Abu Lahab itu berbesaran dengan Nabi Muhammad, Pak. Cuma Abu Lahab musuh dengan Nabi Muhammad ada dua hal. Yang pertama juga ada musuh asmara, Pak. Ini kurang dengar, ya. Musuh asmara. Abu Lahab pernah meminang Khadijah untuk jadi istrinya, tapi Khadijah tidak mau. Akhirnya Khadijah kawin dengan Nabi Muhammad. Abu Lahab marah betul tentang ini, Pak. Marah betul tentang ini, ya kan? Jadi mereka sangat saya mayangi, ya kan? Malah ketika lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana senangnya Abu Lahab. Sehingga beliau memerdekakan seorang budak, Suwaibah Islamiyah. Itu budaknya Abu Lahab, Pak. Karena senangnya lahir ponakan, dia merdekakan seorang budaknya. Makanya diceritakan setiap malam Senin, ada juga yang mengatakan setiap 12 awal, Abu Lahab agak ringan azabnya, keluar susu pada jempolnya. Kenapa? Karena dia senang dengan lahirnya Nabi, dia memerdekakan budaknya Suwaibah Islamiyah. Jadi kapan semua itu, Pak? Kapan? Ketika satu hari Nabi mengumpulkan ahli-ahli Mekah itu di samping gunung Jabal Qubais. Kenapa Nabi mengumpulkan itu? Karena orang-orang Mekah sudah mengangkat Nabi Muhammad sebagai Al-Amin, orang yang paling dipercaya, Pak. Toke-toke yang ada di Mekah, Bapak Ibu, menyimpangkan uang pada Muhammad. Simpan uang, ambil uang. Apa yang disimpan itu yang diambil. Muhammad orang paling dipercaya. Kapan mereka memberikan gelar kepadanya, gelar Al-Amin, Bapak Ibu sekalian?
Ketika terjadi banjir, Pak, di Makkah. Ketika terjadi banjir, itu batu Hajar Aswad tergeser daripada tempatnya. Jadi mereka di sana ada kelompok-kelompok terjadi dakwah-dakwi, siapa yang memasukkan batu itu ke tempatnya. Tidak ada keputusan. Dengan tidak ada keputusan, Nabi Muhammad muda, itu belum rasul. Nabi Muhammad muda, dia mengatakan kepada semuanya, wahai saudara-saudaraku, saudara ayahku di sini, siapa yang memasukkan batu ini ke tempatnya, siapa yang nanti pagi lebih dulu masuk masjid. Itu kata Nabi, kata Muhammad. Ternyata keesokan harinya orang kena lambat bangun, Pak. Ternyata Nabi Muhammad orang yang paling cepat masuk masjid. Ketika Nabi paling cepat masuk masjid, semua kelompok itu mengatakan, lu Muhammad orang yang memasukkan batu itu. Nabi mengatakan, lah, jangan saya. Tapi bagaimana pula? Nabi kebuka surban, geleng surban, gepuduk batai itu surban, gehei put bah kelompok. Surah jina nungku urang dupuk dalam, urang kerani umah, urang kuda kareng, urang natatuha. Gitu kira-kira. Put bah sago surban, bet peduk pada paksa. Jadi mereka sangat terharu dengan pikiran itu. Sehingga mereka gelar Muhammad itu dengan gelar Al-Amin, Muhammad orang yang sangat dipercaya. Satu ketika Nabi mengumpulkan mereka di depan bukit. Apa Nabi katakan? Hai kalian, kalau saya katakan kepada kalian yang bahwa di belakang bukit itu ada bala tentara lengkap dengan senjatanya untuk menyerang kita, apakah kalian percaya? Percaya semua, termasuk Abu Lahab. Semua percaya kepada Muhammad. Kalau saya katakan di belakang bukit itu ada bala tentara yang ramai yang hendak menyerang kita, percaya semuanya. Kalau begitu, sekarang tinggalkan sembahan nenek moyang. Ayo kalian semua menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi mengatakan menyembah Allah, merahlah muka Abu Lahab. Apa katanya? Alihaza jama'atana. Hai Muhammad, ini tujuan Anda mengumpulkan kami di sini? Marahlah Abu Lahab. Taballaka, celaka engkau wahai Muhammad. Rupanya ketika Abu Lahab mengatakan itu, langsung turun ayat. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah dua tangan Abu Lahab dan istrinya. Dua-dua mereka sama sepakat. Setelah itu baru terjadi gesekan. Makanya tunggu sekalian, ketika hari ini kita cintai Muhammad, kita cintai yang bagaimana? Apakah kita cinta fisiknya sama dengan Abu Lahab? Kita cinta Nabi Muhammad bukan cinta fisiknya. Dia memang gagah, Pak, ganteng amat Nabi Muhammad itu. Yang kita cinta adalah perjuangannya, tauhid yang dia bawanya, fikih yang dia bawa, tasawuf yang dia bawa. Itu yang kita cinta Muhammad, bukan fisik. Kalau fisik, Ulab juga cinta fisik Muhammad. Ketika itu baru terjadi digesekan sampai seterusnya. Nah, jadi sebelum ini orang-orang Arab itu dikatakan dengan jahiliyah. Jahiliyah itu Bapak Ibu sekalian, karena kekosongan setelah datang Nabi Isa sampai 500 tahun, itu dikatakan dengan masa fatarah, Pak, atau zaman fatarah. Apa zaman fatarah itu? Zaman kosong daripada kenabian. Ketika zaman kosong daripada kenabian, maka semua orang itu masuk surga, Pak. Apa kata Allah? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asar rasul. Kami tidak akan mengazabkan mereka semua kecuali mereka sudah kami kirim rasul. Jadi semua mereka masuk surga. Kenapa? Karena tidak ada rasul. Kecuali lagi, di antara mereka ada yang menyembah berhala, Pak.
Jadi kalau mereka menyembah berhala, mereka orang-orang musyrik, orang itu masuk neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian, didakwa oleh sebahagian daripada orang-orang kita juga, ayah Nabi dan ibu Nabi masuk neraka. Jadi jawabannya Bapak Ibu sekalian, ayah Nabi dan ibu Nabi tidak menyembah berhala. Dia orang-orang bersih. Orang-orang bersih. Maka ayah Nabi dan ibu Nabi masuk surga. Oh, ada hadis. Ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aina abi?" Di mana bapakku? Dengan sedih dia bertanya, karena bapaknya mati kafir, Pak. "Aina abi?" Di mana bapakku? Nabi menjawab, "Inna abaka wa abi finnar." Bahwa bapakmu dan bapakku dalam neraka. Jadi Nabi tauriah menyenangkan hati sahabat ini. Mana bapakku? Silah Abu Lahab dan Abdul Muthalib. Bukan bapaknya Abdullah. Kenapa? Karena Abdullah wafat ketika Nabi belum lahir. Nabi Muhammad wafat ketika Nabi berumur 6 tahun. Dan beliau itu datang daripada keluarga bersih sampai pada Nabi Adam alaihissalam. Jadi sebelum Nabi Muhammad orang jahiliyah, namun mereka ada dua yang tidak menyembah berhala. Mereka fatarah masuk surga, tapi kalau menyembah berhala mereka tetap masuk neraka. Makasih.